Oke, bisa dipin. Oke, selamat sore semuanya. Nah, tulisannya masih kebalik kan? Karena GSB nggak ngerti caranya biar nggak kebalik itu gimana. Jadi ya, selamat datang di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Sekarang kita masuk di episode 7. Oke. Nah, di episode 7 kali ini, kan kemarin itu kita udah belajar bikin prakarya bareng Kak Zul. Kita bikin sebuah kerajinan tangan dari bubur kertas. Nah, terus di minggu ini harusnya kita belajar IPA sih sama Kak Dika. Kita mengenal penggolongan makhluk hidup. Tapi karena Kak Dikanya lagi berhalangan, jadi hari ini kita akan read aloud, dengerin nih barengan sama Kak Chow. Terus kita akan ada chit-chat sebentar terkait tentang kegiatan relawan di masa pandemi, terus kegiatan KBM selama pandemi itu seperti apa gitu. Cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Semoga bisa menghibur sore hari kalian dan masih bisa menemani aktivitas atau pembelajaran di rumah kalian. Untuk adik-adik, ayah bunda. Jadi silakan yang mau dengerin Kak Chow-nya cerita. Kalau misalkan nantinya nggak sempet nonton juga, siaran ini bakalan kita ulang di IGTV ataupun YouTube-nya GSB. Nah, karena Kak Chow-nya sudah hadir di sini, langsung aja kita invite ya. Semoga koneksinya lancar dan nggak ada masalah. Kita tunggu. 1, 2, 3. Tada. Kelihatan. Hai Kak. Hai Karen. Ya nggak ada yang nonton dong. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja berdua. Iya. Oke. Nah teman-teman serius. Nah jadi ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak, ini adalah Kak Chow. Nama aslinya Anissa Dwinda Fatimah. Dia ini adalah seorang relawan iya, terus apa ya, sosok yang berpengaruh di GSB juga iya gitu. Kata siapa? Karena menemani GSB sedari awal. Ya, founder ya Kak? Enak aja. Founder kan kakak, saya mah nemenin Enggak kakak dong. aja. Saya admin sosmed. Saya nemenin Oke. kakak. Oke, biar teman-teman tidak tahu, untuk teman-teman yang udah join, terima kasih. Jadi untuk Kak Chow, mungkin boleh perkenalan dulu Kak, aktivitasnya apa, terus eh, apa ya di GSB apa gitu. Mungkin boleh dikasih tahu dulu. Oke, nama aku Anissa Dinda, tapi biasanya kalau di GSB dipanggil Chow. Jadi kalau anak-anak manggil kacau. Sekarang aktivitasnya kerja aja, kebetulan udah 4 bulan kerja di rumah, work from home. Gitu aja sih, kerja aja udah selesai. Nggak ngapain lagi. Gitu ya. Berarti sampai detik ini masih kerja dari rumah. Iya, paling sesekali aja sih ke kantor kalau misalkan ada urusan, tapi jarang sih, 2 minggu sekali. Jarang. Nah, Kak Chow ini adalah lulusan sarjana biologi ya Kak? Iya, betul. Pendidikan atau biologi murni? Biologi murni, Kak. Biologi murni. Nah, berhubungan sama cerita yang akan dibaca oleh Kak Chow. Hari ini Kak Chow akan bercerita tentang buku dari siapa, terus cerita yang dipilih itu apa Kak? Oke, bukunya ini, tapi kelihatannya kebalik juga ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, GSB kebalik. Iya, ini akan membacakan salah satu cerita dari buku ini. Judul bukunya Kumpulan Cerita Binatang. Ini penulisnya namanya Endang Firdaus. Nah, di dalam ini banyak ilustrasinya gitu, Kak.
banyak ilustrasinya. Nah, ilustratornya namanya Denny R.A. Kalau yang Deh. akan aku ceritakan itu cerita ke-27. Judulnya Sebab Siput Memanjat Rumput. Sebab siput memanjat rumput. Kenapa memilih cerita nomor 27, Kak? Karena bagus aja Kak angkanya. Enggak deh. Tapi karena kayaknya dari gambar siputnya kan agak berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Kalau yang lain kan nih bisa dilihat ini gambarnya kayak ekspresinya takut. Ini kucing bukan sih? Kucing apa rubah? Oh, kucing. Yang oranye kucing, yang coklat rubah atau serigala nggak tahu. Nah kalau yang ini kan si siput ini kelihatannya sedih nih, ada nangis-nangisnya Kak. Oke. Iya, jadi kayaknya lucu deh. Lucu. Kak, boleh dikasih tahu dulu dong, kan dari biologi nih, nama ilmiah hewan-hewan itu apa aja sih, Kak? Hewan-hewan. Kalau di sini kan ada siput. Ya. Siput ini kalau di bahasa masyarakat sehari-hari bisa dibilang apa sih, bekicot ya? Bekicot. Iya. Kalau apa tuh yang lebih kecil itu tutut, beda lagi ya? Beda itu keong. Nggak tahu, keong sawah itu. Keong sawah, oke. Ya ini siput. Nama ilmiahnya Achatina fulica. Bagus kan Achatina fulica? Achatina fulica. Iya, tulisannya pakai C, Achatina fulica. Achatina fulica. Terus kalau di sini ada ikan. Kalau ikan kan nama ilmiahnya tergantung ya dia ikan apa. Kalau ikan lele namanya Osteochelus hasselti. Osteochelus hasselti. Double S, Osteochelus hasselti. Beda-beda, ikan nila juga namanya beda. Aspronemus itu gurame, ikan gurame Aspronemus. Oh, bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Kalau lalat kebetulan aku nggak tahu namanya. Tapi kalau lalat buah dia namanya Drosophila. Yang kecil-kecil. Suka ada kan kalau ada buah yang geletak terus ada lalatnya gitu kan di atas buah, namanya Drosophila. Oke. Terus kalau lebah juga macam-macam. Tergantung spesiesnya namanya. Oh, lebah itu banyak jenisnya berarti? Banyak jenisnya banyak. Dan biasanya hidupnya berkoloni Kak, jadi nggak sendirian, nggak kayak hachi kan sendirian ya. Iya. Oh, jadi dia kayak ada kelompok-kelompok kayak gitu. Iya, bentuknya ada ratu, ada prajurit. Jadi berkoloni. Keren. Kalau dia pasti. Iya, kalau anak-anak sekarang mungkin nggak tahu hachi ya Kak. Kalau zaman dulu kan. Iya, kalau dulu ada sinetron hachi namanya. Lebah yang batang karang. Iya, kartun. Ya. Iya. Nyanyinya gimana tuh Kak? Nyanyi apa? Hachi. Oke. Terus ceritanya mau langsung dimulai aja atau gimana Kak? Langsung dimulai aja kali ya Kak. Wah, koneksinya agak muter-muter. Oh enggak, udah. Nggak bisa. Langsung mulai aja kali ya Kak. Sebenarnya sih ini ceritanya nggak panjang, cuma tulisannya agak panjang sih, 1 halaman ini. Oke, kayaknya koneksinya agak bermasalah. Lama ya? Agak buram gitu sih Kak. Di situ jelas. Iya, di sini jelas. Buram ya mukanya. Iya. Buram mukanya. Gerak maksudnya nggak terlambat kan bergeraknya, ada suaranya. Enggak sih, sekarang udah enggak. Tadi sempat banget. Nah, ini udah. Emang kurang bagus sih daerahnya. Oke, udah sih, udah.
Enggak. Oke teman-teman, kita langsung aja mendengarkan cerita sebab siput memanjat rumput dari Kak Cio. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Renita. Ini cerita judulnya Sebab Siput Memanjat Rumput. Di sebelah kanannya ada ilustrasinya, ini gambar siput lagi sedih dan lagi manjat rumput. Kita pengen tahu nih di cerita ini kenapa sih siput suka manjat rumput. Jadi bisa dibilang asal mula siput memanjat rumput. Oke, bentar ya, balik dulu. Dulu Pak Ikan, Pak Lalat, Pak Lebah, dan Pak Siput tinggal bersama dengan rukun. Mereka memiliki tugas masing-masing. Jadi di suatu daerah, di suatu tempat, ada ikan, lalat, lebah, dan siput. Itu mereka tinggal bersama juga rukun. Kemudian Pak Ikan adalah yang terbesar dan terkuat. Ia menjadi pimpinan dan bertugas mencari makanan. Ikan tugasnya sebagai pemimpin. Pak Lalat yang dapat terbang cepat bertugas sebagai pesuruh. Pak Lebah dengan sengat tajamnya bertugas sebagai penjaga. Jadi mereka punya tugas masing-masing nih Kak. Ikan sebagai pemimpin, Pak Lalat sebagai pesuruh, dan Pak Lebah sebagai penjaga. Dan terakhir ada Pak Siput. Pak Siput yang bergerak lamban bertugas sebagai pengurus tempat tinggal mereka. Mereka tinggal bersama nih dalam suatu tempat kan. Suatu kali Pak Ikan pergi mencari makanan. Ia menuju ke sungai yang tidak begitu jauh. Dilihatnya seekor katak tengah bergerak-gerak. Lalu kata Pak Ikan, "Inilah makanan yang lezat," pikir Pak Ikan senang. Pak Ikan udah seneng nih lihat ada katak, mau bawa pulang ke tempat mereka tinggal untuk jadi makanan. Kemudian dengan mulutnya ia menangkap katak itu. Ikan menangkap katak. Lalu gini. Jadi kan si ikannya nangkap katak, tapi nggak tahu nih ternyata ada kail di katak itu. Dan ketika sang pemilik kail menariknya, Pak Ikan ikut terbawa. Jadi di katak itu ada kail. Ikan itu menangkap katak dengan mulutnya. Nah, yang punya kail menarik kail itu, set gitu kan. Jadinya terbawalah si ikan sama si katak itu. Ia dimasukkan ke dalam keranjang dan dibawa pulang. Maka tamatlah riwayat Pak Ikan disantap orang itu. Ya, kasihan nih ya Pak Ikannya. Dibawa sama yang mempunyai kail, juga ikannya juga dibawa sama dia. Kemudian ketiga teman Pak Ikan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka terus menunggu dengan perut lapar. Kasihan ya. Lalu Pak Lalat pergi mencarinya. Meski amat lemah, ia terus saja mencari. Di suatu permukaan sungai dilihatnya seekor ikan tengah menggerak-gerakkan mulutnya. Pak Lalat marah karena merasa ikan itu telah menertawakannya. "Jangan tertawa," komel Pak Lalat. "Aku sudah mencari sahabatku, Pak Ikan. Apakah kau melihatnya?" Ikan itu seperti tidak peduli. Pak Lalat semakin lemah. Ia terbang semakin rendah. Lama sudah ia belum mendapatkan makanan. Sayapnya bertambah berat. Jadi Lalat itu ceritanya cari Pak Ikan, nyusulin. Tapi malah ketemu ikan yang lain. Terus Pak Lalatnya ngomel-ngomel sama ikan itu. "Jangan tertawa," tuh bilang gitu kan. Kemudian karena dia capek, karena dia lelah, sayapnya jadi terasa tambah berat. Akhirnya piur, Pak Lalat jatuh ke sungai. Dengan cepat ikan itu menelannya. Jadi lalatnya dimakan sama ikan yang tadi tertawa itu. Dengan perut lapar, Pak Lebah dan Pak Siput masih menunggu Pak Ikan dan Pak Lalat. Pak Siput tidak selapar Pak Lebah. Ia dapat memakan lumpur. Tapi yang dapat dilakukan Pak Lebah hanyalah mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi Pak Lalat, Pak
Karena tidak tahan lagi, Pak Lebah pun mencari kedua temannya. Ketika terbang, rasa laparnya kian bertambah. Ikat pinggang semakin dikencangkan, tapi akhirnya ia mati karena sesak nafas. Jadi karena dia semakin lapar, Jadi alatnya mati ya? ya ikut mati juga. Terus dikencangkan ikat pinggangnya, akhirnya mati juga deh si lebahnya. Jadi karena teman-temannya udah mati semua di ikan. Ini kan yang pertama mati ikan, ditangkap sama katak. Kemudian ada Pak Lalat. Pak Lalat mati karena dia kelelahan. Oh enggak, karena dia dimakan ikan. Kelelahan kemudian dimakan ikan. Terus yang ketiga Pak Lebah. Pak Lebah juga mati karena dia terlalu lama menahan lapar sehingga dia selalu mengencangkan sabuknya. Akhirnya lemah terus mati deh. Terus tinggal sendirian nih si Akatina Fulika. Ini tinggallah Pak Siput sendirian. Ia pergi mencari ketiga temannya. Ia nangis karena merasa kesepian. Bila menjumpai rumputan, ia akan memanjatnya untuk mencari teman-temannya. Jadi begitulah, hingga sekarang siput-siput terus menangis. Bila bertemu rumput, mereka akan memanjatnya, mencari teman-teman mereka, Pak Ikan, Pak Lalat, dan Pak Lebah. Sudah selesai. Jadi cerita ini mengisahkan sebab kenapa Akatina Fulika atau siput itu memanjat rumput. Karena kalau dari cerita ini, siput itu mencari teman-temannya yang tadi sudah mati semua. Ada ikan, ada lalat, ada lebah, semua. Jadi siputnya Jadi tadi kita ulang lagi Kak. Tadi temennya itu ada 4 ya? Iya. Ada pertama. Terus ada Pak Ikan, kemudian ada Pak Lebah. Oh ya, Pak Lalat. Lebah. Terus Lebah sama siput. Nah, mereka ini kayak ya makanan gitu ya Kak ya? Iya, mereka tinggal hidup rukun bersama. Mereka ada tugasnya masing-masing tadi Kak. Yang Pak Ikan kan pemimpinnya karena dia paling besar kan. Kemudian ada Pak Lalat, dia jadi pesuruh. Terus kalau Pak Lebah jadi penjaga. Nah kalau Pak Siput karena dia jalannya lambat, dia jadi penjaga tempat tinggal mereka. Jadi pengurus tempat tinggal mereka. Jadi pengurus. Nah, tapi sayangnya teman-temannya satu persatu tuh meninggal gitu kan. Meninggal. Ya, jadi tinggal si siput ini sendirian. Iya, siputnya sendirian. Makanya di sini digambarkan siputnya menangis. Kayak sedih gitu kan. Iya, sambil memanjat rumput. Nah, nunggu temannya tapi nggak pulang-pulang gitu, Kak. Iya. Sedih. Nah, kira-kira dari cerita si siput ini dan teman-temannya apa sih Kak pelajaran yang bisa kita ambil nih? Mungkin atau adik-adik di rumah bisa ambil dan terapkan. Pelajaran yang bisa diambil itu, ini kan kalau di sini ceritanya mereka berempat hidup rukun ya, hidup bersama. Jadi ketika yang satu hilang, teman yang lain itu berusaha untuk mencari Kak. Jadi sesama teman ini harus punya rasa sayang. Jadi kita harus menyayangi antar teman ya. Iya, dan harus saling jaga juga semestinya. Karena kan mereka berempat tinggal bareng. Jadi kita harus saling menjaga orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Supaya nanti apa ya? Ya kita harus mengasihi orang-orang yang masih ada di sekitar kita lah intinya. Iya betul Kak. Ya nggak sedih kayak si siput ini ya Akatina Fulika. Nah biar nggak sedih kayak si siput, akhirnya dia sendirian kan. Manjat rumput. Nah terus sama juga Kak. Harus punya kerjasama juga teman-teman. Ini kan kalau mereka ini kan dibagi-bagi tugas kan,
perannya masing-masing. Nah, Kak Cel mau cerita lagi atau gimana nih? Hah? Cerita lagi. Cerita lagi atau mau ditanya? Sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 5 dong. Panjang juga, Bu. Boleh deh cerita satu lagi ya, yang nggak terlalu Oke, panjang ya. kita dengerin cerita satu lagi ya. Bonus nih, bonus. Bonus, jadi 2 cerita. Bentar ya, aku cariin dulu. Mulai si kura-kura. Oke, ini aja. Oke. Sip, kita menuju cerita kedua. Judulnya adalah katak dan nyamuk. Di sini bisa dilihat gambarnya, ada katak sedang memakan nyamuk, menangkap nyamuk. Kebetulan aku nggak tahu nama ilmiahnya nyamuk, tapi kalau katak aku tahu. Katak nama ilmiahnya Fager varia. Fager varia. Pakai F tulisannya, Fager varia. Cancricura. Oke. Judulnya. Jadi langsung diceritain aja kali ya, Kak. Boleh. Judulnya Katak dan Nyamuk. Katak dan nyamuk. Ya, pada masa silam, hiduplah seekor katak tua yang suka sekali tidur. Tidak begitu jauh dari si ketam, tinggallah beberapa ekor katak yang sering membuat ribut. Suara-suara mereka membangunkan si ketam di malam hari. Jadi kataknya namanya Ketam. Suatu malam, Ketam marah sekali. "Jangan ribut," teriaknya. "Maaf, Bung Ketam," kata Raja Katak. "Kami tengah membicarakan sahabat kita, Bung Kura." "Ada apa dengan Bung Kura? Apa kau belum tahu?" tanya Raja Katak. "Dia selalu menangisi rumah yang ada di atas punggungnya." Kemudian Ketam bertanya pada Kura, "Mengapa kau membawa-bawa rumahmu terus?" "Aku takut kunang-kunang akan membakarnya," jawab Kura. Ketam bertanya pada kunang-kunang, "Mengapa kau ingin membakar rumah Bung Kura?" "Karena api dapat mengusir nyamuk-nyamuk," ucap kunang-kunang. "Bung Nyamuk, mengapa kau mengganggu Bung Kunang-kunang?" tanya Ketam pada nyamuk. "Aku tidak mengganggunya," jawab nyamuk. Lalu ia terbang mendekati Raja Katak dan menggigitnya. Karena ia tahu Raja Kataklah yang mula-mula menyebarkan berita pada Ketam. Raja Katak melompat-lompat di permukaan air. Teriaknya. "Hentikan, sakit," katanya. Tapi nyamuk terus menggigitnya. Ia sangat marah. Tiba-tiba Raja Katak menjulurkan lidah dan menangkap nyamuk. Maka tamatlah riwayat nyamuk. Tubuhnya yang kecil ditelan Raja Katak. Kasihan nyamuknya dimakan sama katak, Kak. Sejak saat itu, katak dan nyamuk saling bermusuhan. Perhatikan saja, nyamuk selalu memburu katak dan menggigitnya setiap ada kesempatan. Jadi kalau dalam cerita ini, kalau yang tadi kan asal muasal kenapa siput memanjat rumput. Kalau ini mungkin bisa diartikan sebab kenapa katak memakan nyamuk. Oke, iya. Dia suka makan pakai lidahnya, apa sih, yang panjang gitu kan ya? Iya, nggak kebetulan sih, memang lidahnya didesain untuk panjang ini untuk menangkap serangga. Terbang. Dia makan nyamuk akhirnya. Tadinya cuma desas-desus aja nih. Di suatu tempat mereka ada gosip-gosip gitu, Kak. Tidak disebutkan tempatnya itu di mana. Iya, karena nyamuknya sebel, dia gigit-gigit katak. Sama katak malah dimakan. Udah deh, matilah si katak itu, si nyamuk itu. Oke, jadi ini tokohnya bedanya kalau cerita yang sebelumnya, tadi tokohnya kan lebih dari 2 ya? Ada banyak. Ya. Kalau di cerita yang kedua, tokohnya cuma berpusat pada katak dan nyamuk aja ya?
Ya, Atau ada satu lagi? Enggak ya? katak dan nyamuk, tapi di sini diceritakan ada Ada kunang-kunang kura-kura. juga, Oh, ada kunang-kunang. kura-kura, terus ada ketam. Ketam. Iya, ketam itu Ketam apa yang ya? mana ya? Nggak tahu. Dibilang Cuman tiga kalau ketam, ada ketam tua, ketam tua. Mungkin ketam, teman-teman ada yang tahu ketam, mm, ketam. ketam. Mungkin nanti kita cari tahu ya ketam itu Karena di seperti sini apa. nggak ada gambarnya sih, cuma ada gambar katak sama nyamuknya aja. Ya. Karena ceritanya memang tentang si katak dan si nyamuk itu. Iya, katak dan nyamuk. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kacau. Tepuk cinta. Cinta. Udah lama Nah, banget nih. ya udah lama banget kita nggak main-main. Nah, teman-teman, adik-adik, ayah bunda, kalau misalkan mengikuti GSB, GSB itu kan kegiatannya mayoritas di lapangan. Ini suaraku kayak ada dua gitu deh. Kenapa? Suaranya ada dua nggak sih? Enggak ya? Enggak, Kak. Oh, Handphone enggak. di sini Oke. dua mungkin. Enggak. Kirain ada dua. Oke. Kan GSB udah mulai full online semua nih, Kak. Nah, mau nanya dulu sama Kacau sebagai relawan, eh, ada nggak sih sensasi kegiatan relawan antara offline sama online? Itu bedanya yang paling kerasa itu apa sih? Terus menurut Kacau enakan mana atau emang kondisional aja gitu? Tergantung kegiatannya tuh apa kayak gitu. Yang boleh di-sharing Kak sama kita. Kalau perasaannya sih beda, pasti beda banget ya, Kak. Terutama kegiatan belajar mengajarnya itu. Kalau secara offline sebelum adanya pandemi ini kan kita bisa tatap langsung sama anak-anaknya, bisa melihat mereka lari-lari, bisa melihat mereka bercanda, jalan-jalan gitu. Bagi aku yang relawan mingguan, Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat kerja, itu tuh kayak hiburan gitu, Kak, kayak bikin seneng gitu. Kalau sekarang mungkin kalau online, terutama KBM, agak sulit, Kak, untuk ngajar online ini. Oke, nah kebetulan Iya. Kacau ini kan ngajarin siswa juga ya. Satunya SMP, satunya itu TK. Mungkin bisa diceritain juga nih kesulitan selama ngajarin jarak jauh atau melalui online itu kayak gimana sih? Kesulitan ya. Kebetulan kan aku bukan guru ya, nggak punya adik kecil juga yang masih sekolah atau keponakan yang udah sekolah. Jadi kalau kesulitannya aku nggak tahu pasti sih kayak gimana, tapi sejauh aku jadi selama berapa sih, hampir 2 bulan ya, Kak, atau sebulanan ini kan ngajar online. Itu lumayan kerasa sih kesulitannya, kayak misalnya matematika nih, ngajar matematika atau fisika atau hitung-hitungan yang lain. Kalau melalui video call kan agak susah ya, kayak gini gimana gitu kan, kecuali pakai media pembelajaran ini yang macam Zoom atau Google Meet gitu kan. Jadi kita nggak bisa kontrol anak-anak ini paham atau enggak sih apa yang diajarin. Terus bingung juga kan, mereka misalnya udah kasih kertas di setor nih ke aku, misalnya setor foto, aku nggak tahu itu dikerjain beneran atau enggak, karena nggak ngelihat prosesnya itu. Nah, beberapa waktu ini aku emang agak miss nih, Kak. Harusnya kan pakai kesepakatan kelas ya, kayak kita biasa gitu. Nah, ini pas online tuh enggak. Jadi misalnya jam 10 ngechat anaknya nih belajar ini ya, nanti 15 menit kemudian nanti aku tanya misalnya gitu. Nah, ini anaknya nggak ada nih, hilang. Nggak tahu kemana. Ternyata jam 2 muncul lagi, baru ada store. Nah, itu sih kesulitannya kayak gitu, nggak lebih susah untuk kontrol anak-anaknya. Ya benar sih. Mereka paham atau enggak.
Kayaknya memang Kayaknya kita memang harus bikin kesepakatan kelas online gitu ya. iya, jadi kayak ini kita belajar 1 jam ya gitu. Kamu jangan Mm. kemana-mana dulu gitu. Biasanya sih mungkin ditinggal-tinggal dulu kali ya kak. Tinggal kemana, tinggal ke warung, tinggal Mm. main dulu. Nggak tahu juga kemana. Jadi harus kakak-kakak yang aktif gitu. Oke, Jadi jadi mereka kalau misalkan tatap muka, kita kan bisa ngawasin lah secara langsung, interaksi gitu. Sedangkan kalau online memang kita nggak tahu dia beneran ngerjain atau enggak gitu iya, kan. Terus iya, dia nyontek di Google juga atau enggak, kita nggak tahu gitu. iya. Karena kalau dulu kan mikirnya, oh yaudah kasih link YouTube aja misalnya. Ada kan Mm-mm. beberapa yang kayak gitu. Kasih link YouTube aja nanti mereka tonton. Kalau aku nggak bisa kayak gitu kak. Jadi ya Mm-mm. buat apa fungsi aku ada kalau aku cuma ngasih link YouTube doang gitu Wah, kan. luar biasa. Iya, maksudnya kan kita ada untuk Ya. menjelaskan ke mereka supaya mereka lebih paham ya Mm-mm. gitu. Mungkin iya sih kak. Siapa nih? Ya mungkin Apa harus ya? bikin kesepakatan kelas dulu kayak Ya, biasa. kesempatan kelas kayak biasa. Oke. Karena memang jujur sih GSW masih karena baru baru banget kan ini baru banget kayak gini. Jadi emang masih kayak ngeraba-raba metode yang cocok tuh kayak gimana. Kadang per anak juga beda Iya, dan kita nggak benar. bisa kumpul di satu waktu yang sama gitu. Kalau misalkan di sekolah master, itu kan start jam 10, oke semuanya ada gitu jam 10. Kalau misalkan telat, ya udah tinggal masuk kelas berikutnya. Nah, kalau online kita nggak tahu nih kakak asuh yang A misalkan mulainya habis zuhur, terus Iya. kakak asuh yang satunya lagi nanti malam gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi emang masih masih belajar, masih evaluasi. Tapi kayaknya kesepakatan kelas online perlu sih dibuat Iya perlu. kayak untuk penegasan, penegasan ke siswanya. Perlu Terus banget sebenarnya. selama ikut GSB nih Kak, ini GSB udah mau 4 tahun ya? Iya, ya Allah. Ya ampun. Tahun ini ya 4 tahun ya. Iya, Udah tahun lama ini juga ya berarti ya. luar Luar biasa. biasa. Iya. Nggak terasa, Tahun padahal itu loh. kalau masuk TK kalau anak-anak ini udah mau masuk TK ini masuk sekolah. Iya, Gitu. udah mau Empat masuk tahun. TK, Iya udah 4 tahun besar. kita ini. Maksudnya Nggak udah terasa. besar, bukan besar gitu ya, besar Ya dewasa lumayan lah. gitu. Followernya udah nambah nih GSB 1.000. Ya udah 1.000 guys. Lumayan lah ya buat beli gorengan. Alhamdulillah. Nah, Kacau, kan selama 4 tahun GSB ada nih. Kira-kira kegiatan apa sih yang paling dikangenin offline ya, khususnya yang offline? Ya sebelum adanya pandemi ini ya. Hmm. Sebenarnya kangen semuanya sih, tapi paling kangen itu wisata edukasi Wedus. Wisata edukasi Lapak ya? sama ini kak di taman Lapak ya? iya ada kan tiap minggu ke sana tuh ya sore-sore ketemu anak-anak sekitar taman yang main-main di situ kayaknya kangen banget gitu kak sebenarnya Sebenarnya ritual-ritualnya kangen ya. ya apalagi Wedus juga kan wisata edukasi kayak biasanya nih per berapa bulan sekali kan kita repot nih ya mikirin 3 bulan. iya mikirin transport mikirin apa itu kayak Heeh. memorable banget sih ya acara-acara kayak gitu kayak Bikin memorable nemtek banget ya kan? iya bikin nemtek bikin nemtek kita ingat itu kak waktu di Ragunan kan gotong waktu relawan GSB masih dikit nih kita kan gotong itu kan aku dari depan Sedih ya. dari depan sama Kak Jo kan sampai kandang Heeh. kandang macan Macan. Macannya banyak lagi. itu yang surprise apa sih terus sama ini kak yang berkesan banget itu sama banyak sih sebenarnya banyak berkesan salah tiganya itu yang kedua itu
ke museum layang-layang itu kan paling terstruktur tuh kita yang Nah iya, main ya. Paling enak lah. Itu kan kita paling rapih lah gitu. relawan juga masih dikit kan waktu itu. Mm-mm. Paling berkesannya adalah naik Kopaja di belakang. Iya itu naik Kopaja pertama kali ya? Ragunan dulu atau ke situ sih? Kemana? Ke layang-layang dulu ya? Baru ke Ragunan. Layang-layang dulu baru Ragunan. Iya. Terus Iya. kayak pasti kan kita udah hafal nih anak-anak yang di bis tuh yang sering sakit siapa, sering muntah siapa. Iya. Ternyata ngangenin juga loh, tapi ya ngapain kepengen mereka sakit. Cuma Kangen ngeliat muntahnya mereka. iya maksudnya kangen rame-rame gitu kak, ngeliat mereka main seneng kayak gitu kangen banget kak. Hidupnya Kangen ya? luar biasa. Wow, luar biasa. Enggak deh, maksudnya Sabtu Minggu kok emang buat GSB doang. Ada sih wisata edukasi yang paling berkesan banget ketika masa-masa demo. Oh ya yang pindah ke ini ya. Yang mana Secara sih? dadakan. Yang mau ke Tadinya Satya Manggala. ke Satria Manggala. Kita sudah se-prepare apa ya, Kak? Oh, yang kamu ini. Jadi kita teman-teman udah bikin pin, udah cetak ya, udah bikin pin, nempek juga udah diambil, semuanya, semuanya sudah jadi. Ketika H-2 apa ya? Dari Transjakarta ngabarin kalau misalkan rutenya itu nggak bisa dilewatin karena masih ada kerusuhan demo apa ya waktu itu ya? Yang bulan September itu kak, apa ya waktu itu yang September ya? Pelantikan presiden ya? Bukan ya? Pokoknya ada sebuah demo yang membuat merugikan GSB. Enggak. Jadi ya, akses ke sana tuh nggak bisa karena halte-halte bus Transjakartanya hancur ditimpukin batu gitu sama masa. Jadi daripada nanti takutnya bis kita lewat tiba-tiba ada timpukan batu terus anak-anaknya kena, kita mundurin kegiatan, jadinya kita pindah tempat di H-2 itu ke Museum Bank Mandiri. Dan itu memang kita akui wisata edukasi yang paling nggak rapih ya kak. Iya betul. Ya itu paling nggak rapih dan nggak terstruktur, dan saat itu kita mengundang beberapa komunitas. Jadi agak-agak malu ya kak. Ya, jadi mohon maaf untuk PGR dan PTB waktu itu yang saat itu kita undang. Tapi akhirnya kita perbaiki di Wisata Edukasi 9 dan di Museum Proklamasi kita kolaborasi sama Kapela dan itu alhamdulillah lumayan rapi sih menurutku. Menurut Kacau gimana? Iya itu paling rapi kak. Dan itu wisata edukasi terakhir. Ya sebelum pandemi. Harusnya kita wisata edukasi lagi kan di 2020 ya. Dan kita udah pengen banget nonton bareng film Nusarara, tapi ternyata tidak tayang. Iya. Banyaklah yang pending. Mudah-mudahan masih ada kesempatan ya kak buat nonton lagi, buat jalan-jalan lagi. Amin. Semoga tahun depan lah. Nah terus karena udah menjelang jam 5, mungkin harapannya Kacau aja nih. Kan banyak banget anak-anak ya, nggak harus jadi guru sih ya, kita kayak melihat pendidikan ini lagi kayak kasihan gitu. Nggak semua anak bisa akses internet, nggak semua anak juga bisa belajar dari rumah gitu. Nah itu harapan Kak Cel untuk anak-anak Indonesia gimana tuh Kak?
Bener banget ya, harapannya ke anak-anak Indonesia. Oh, iya ya, ke anak-anak GSB dulu deh. Kayak gitu. Apa sih? Kalau aku kan kebetulan nggak fokus banget di bidang pendidikan ya kak. Kayak cuma Sama Kak, sekedar saya juga enggak. enggak kakak kan iya. Kalau aku kan sebenarnya karyawan biasa nih. Tapi melihat cerita dari kakak tentang murid-murid GSB yang kayak gini di tengah masa kayak gini, terus jadi mikir juga nih, sulit juga ya jadi guru gitu. Harapannya sih mungkin lebih kepada orang-orang di sekitar anak-anak itu kak. Jadi orang tua, kakak-kakak yang kayak kita, guru dan semuanya itu bisa lebih kreatif gimana caranya supaya anak ini tetap belajar seperti biasa, bisa mendapatkan materi sekolah seperti biasa, bisa tetap belajar seperti biasa gitu. Mudah-mudahan kita tetap sabar dan tetap kreatif. Amin. Iya, anak-anak kan setahu aku beberapa ada yang belum paham banget nih. Bukan belum paham sih, mungkin kurang aware sama corona ini. Mungkin kita bisa berperan lebih aktif lagi supaya mereka lebih aware juga kak sama bahayanya penyakit yang nggak jelas sih, yang baru dan nggak jelas. Ya, Sakit sih udah pasti. lebih mengedukasi mereka supaya lebih apa ya? Emang banyak sih anak-anak yang kayak nggak takut. Ini corona apaan sih gitu kan? Iya, PR buat kita juga sih karena kita juga kita sebagai orang dewasa mungkin udah bosan. Sekarang tuh lagi di masa-masa ya udahlah gitu. Ya udahlah. Iya kan sekarang juga udah biasa aja kan orang-orang. Tapi kita nggak boleh berhenti sih, nggak boleh berhenti maksudnya ngajarin ke adik-adik. Tetap harus jaga kesehatan, cuci tangan, nggak boleh deket-deketan, harus bersih lah pokoknya mah. Makan makanan yang sehat gitu. Iya. Nah nih ada Agung siswa GSB katanya halo kacau. Ada Andrianti Fuji sekarang kelas 8. Andrianti Fuji itu adik kelas di 97 ya? Iya kayaknya. Halo Fuji. Halo Kak Andri. Ya semuanya. Ini Indah. Indah siapa? Ya? Indah itu. Bukan, Indah itu Agung. Oh, Indah itu Agung. Iya, Agung. Iya kayaknya. Kakaknya. Katanya suruh follow Instagramnya Kak. Kak follow ya, iya. Jadi ya kayak gitu emang apa ya, kita lagi sama-sama bekerja sama untuk semoga GSB ya adalah dampak-dampaknya sedikit gitu ya untuk anak-anak Depok meskipun sedikit. Iya, setidaknya ada Sedikit meskipun sedikit. Pasti ada lah Kak. Amin. Semoga. Ada dong positif. Ada dong. Ya udah gitu aja. Makasih banyak Kacau untuk waktunya. Sudah mau relate sama GSB. Terus sudah mau share-share tentang relawan dan pendidikan meskipun sedikit. Semoga tidak kapok. Ya, yang banyak mah sama yang anu aja. Nah, ya udah. Pokoknya sampai ketemu di Read selanjutnya. Nanti selanjutnya ngobrolin buku dong Kak. Boleh ya. Oke. Terima kasih Kacau. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gimana nih? Oke, salah. Nah, teman-teman, adik-adik, semuanya yang sudah join, yang sudah nonton, terima kasih banyak. Tadi kita udah dengerin 2 cerita dari Kak Chow, terus tadi sempat sharing-sharing sedikit tentang flashback kegiatan GSB, terus apa sih bedanya di masa pandemi sama sebelum dan sesudah pandemi. Nah, untuk kegiatan next selanjutnya itu GSB ada
bulan Agustus kita akan ada ngobrolin film lagi. Terus kita juga lagi ada program kenalkan profesimu namanya. Jadi untuk kakak-kakak yang sudah menyandang sebagai mahasiswa atau udah bekerja gitu ya. Terus mau cerita ini profesinya untuk anak Indonesia, itu bisa banget. Nantinya cerita-cerita kalian akan GSB kumpulin jadi buku. Nah, bukunya itu nantinya akan kita print, terus kita bagiin ke anak-anak GSB supaya mereka juga bisa baca. Dan kenapa sih mereka harus punya cita-cita kayak gitu. Jadi, semoga cerita-cerita yang kalian bagikan inspiratif dan bisa berguna juga buat adik-adik GSB dan adik-adik Indonesia yang lain. Karena nantinya bisa diunduh secara online juga, bisa kalian sebarin untuk cerita-cerita kalian gitu. Terima kasih untuk PSBB episode 7 kali ini. Sampai jumpa lagi di PSBB episode 8. Kita belajar lagi minggu depan seperti biasa. Hari Minggu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk informasi lebih lanjutnya, terus ikutin aja di Instagram @minggucerdas. Terima kasih ya semuanya. Jaga kesehatan. Dadah.